aktor, lu suka bersandiwara, lu bersandiwara, dibayar lagi. Enak kan? Kalau lu suka nyanyi, lu nyanyi, bikin band, udah bikin band sesuai dengan minat, dibayar lagi. Enak kan? Lu misalnya jadi presiden, suka nyanyi, dibayar lagi. Enak kan? Apalagi? Nah ini kalau sudah itu, gua mau lebih detail lagi tentang pekerjaan. Ada profesi-profesi yang tidak sesuai dengan namanya. Misalnya pejabat. Pejabat kalau lihat pembentukan katanya itu dari public service. Kalau di Amerika disebut public service. Pejabat publik. Artinya apa? Mereka tuh service, melayani. Mereka tuh adalah orang-orang yang seharusnya melayani. Bukan orang-orang yang seharusnya meminta prioritas. Mereka tuh harusnya melayani, bukan minta prioritas. Kalau lu punya pelayan di rumah, misalnya gua baru pulang dari kantor, tiba-tiba gue buka pintu, pelayan gue marah-marah. Bapak pulang dari mana? Bapak mau kopi? Buat sendiri. 2 ya sama punya gue. Dan itu yang terjadi di negara ini. Seharusnya mereka melayani, bukan mendapat prioritas. Bakar. Iya kan? Nah, terus ada lagi apa yang bertanya. Sebenarnya enakan jadi pengusaha atau jadi karyawan? Sebenarnya sama-sama aja. Pengusaha dan karyawan itu saling membutuhkan. Kalau lu karyawan, gak ada perusahaan, lu nganggur. Kalau lu perusahaan, gak punya karyawan, lu sebenarnya punya perusahaan gak sih? Bingung gitu kan. Saling membutuhkan, perusahaan dan karyawan itu saling membutuhkan. Ada sebuah buku katanya, bosan jadi karyawan. Ini sebenarnya gak terlalu tepat. Karena karyawan atau pengusaha itu tergantung dari scale-nya, tergantung dari besarnya. Misalnya lu usaha apa ya? Oh, lu misalnya direktur sebuah perusahaan besar, itu karyawan. Tapi kalau lu misalnya jualan bakso, punya gerobak, gerobaknya punya sendiri, itu pengusaha, men. Tapi lu pilih yang mana? Atau misalnya lu di bidang transportasi, lu pilot di maskapai besar, ya itu karyawan. Tapi kalau di transportasi, terus lu punya ojek, punya sendiri, ya lu pengusaha. Lu punya milih yang mana gitu. Dan lu bisa spek sama cewek-cewek gitu. Aku pengusaha transportasi. Padahal ngojek. Ojek payung lagi. Ya, jadi tapi gini lah. Kalau pengusaha itu selain pinter, dia juga harus inovatif. Harus punya rencana-rencana ke depan. Harus visioner kalau pengusaha. Misalnya kemarin yang lagi tren apa usaha keripik pedas. Kalau semua orang buat keripik pedas, iya kan? Jangan sebut merek. Itu penggemarnya ada di sana. Bukan main di Ya kalau semua orang bikin keripik pedas, lu bikin keripik pedas. Semua orang Indonesia makan keripik pedas. Semua kita sakit perut, men. Ya lo harus, kalau sakit perut berarti ada apa? Bisnis lain. Lo harus inovatif. Oh, bisnis WC. WC umum. Lu jangan anggap sepele ya. Ini data, gue ngomong data. Ternyata bisnis WC itu adalah bisnis yang menguntungkan. Ada seorang yang diwawancarai penghasilannya 7 sampai 9 juta sebulan. Wah, lebih besar dari kerja kantoran. Jadi lu kalau kerja kantoran gaji lu di bawah 7 juta, lu kalah sama tukang bersih-bersih men. Iya. Dan memang bisnis WC ini adalah bisnis yang dia bisa melihat peluang. Ya kan? Kalau kita lapar, kita masih bisa dong nahan. Kalau haus, masih bisa nahan dong. Kalau kebelet, nggak bisa. Kalau ibu-ibu ke pasar ya, masih nawar. Kalau dia kebelet, nggak akan nawar. Keburu bocor. Iya, bisnis WC. Tapi memang wajar dia dibayar mahal. Karena tantangannya berat. Ya kan? Pertama, baunya. Ya kan? Lu harus tahan seharian dengan bau itu. Dan lu itu, hidung lu udah terbiasa dengan bau itu. Ketika lu pulang, nggak terjadi bau, nggak ada bau apa-apa, lu malah aneh. Ini kok nggak ada bau ya? Akhirnya lu di rumah juga nongkrongnya di WC. Lu harus inovatif. Kalau secara marketing sekarang apa? Buy one, get one free. Membeli satu, gratis satu. Iya kan? Lu bisa lakukan juga di WC lu. 10 kali buang air besar, gratis 1 buang air kecil. Dan bisa dipindah tangankan. Lu bisa lagi inovasi lain. Apa? Lu kan misalnya pernah itu ya. Jadi lu bisa buat karcis terusan. Dicap sebulan gratis. Wah, ini sebenarnya WC atau Dufan ya? Jangan-jangan masuk ada arung jeramnya. Tapi
Tapi bisnis WC itu memang bisnis yang penuh dengan tangan kotor, tapi mereka penghasilannya bersih. Tidak seperti mereka yang tangannya bersih tapi berpenghasilan kotor, para koruptor. Hidup pengusaha WC. Mana gua saya?